Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Burhanuddin dari Magister Manajemen Angkatan ke-68 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir saya dalam mata Sistem Informasi Organisasi yang diambil oleh Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Dalam kesempatan pagi ini, saya ingin share ke teman-teman mengenai sebuah artikel dengan judul The New Digital Workplace, Employee Productivity, Brand Image, and Business Value. Oke, langsung saja. Apakah di sini teman-teman sudah mengetahui mengenai digital workplace? Kalau belum, mari coba kita definisikan apa itu digital workplace. Nah, workplace sendiri merupakan tempat kerja yang secara konvensional atau tradisional adalah tempat di mana kita menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang harus kita selesaikan. Dan digital workplace merupakan konsep tata kelola bisnis yang mengedepankan teknologi secara maksimal. Dikatakan bahwa saat ini bisnis akan sulit berkembang jika tidak menciptakan lingkungan digital yang memadai, dan bahkan kemungkinan besar perusahaan akan semakin tertinggal tanpa digitalisasi. Apa itu digital workplace? Merupakan evolusi tempat kerja yang terjadi akibat perkembangan teknologi saat ini. Fokus dari digital workplace sendiri merupakan pemanfaatan teknologi yang digunakan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan, baik yang sudah ada sekarang maupun yang dibutuhkan ke depannya. Teknologi ini dapat berupa aplikasi yang digunakan untuk mengirim email, instant messaging, tool virtual meeting, tool media sosial, dan lain-lain. Konsep ini menjadi semakin populer karena dipercaya bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dan tenaga kerja, yang disebabkan oleh peningkatan kecepatan dan efisiensi waktu kerja berkat teknologi yang memudahkan prosedur perusahaan. Menurut Elkom ada 4 aspek tempat kerja digital yang perlu diketahui, yaitu menyeluruh, di mana digital workplace harus mencakup semua tool produktivitas dan memastikan konektivitas sistem bisnis dan tempat kerja fisik yang ada agar semua karyawan dapat terhubung dan terlibat secara menyeluruh. Kemudian yang kedua merupakan jelas, karena dalam suatu perusahaan pasti banyak proyek yang berlangsung di tiap divisi yang berbeda-beda. Tanpa sebuah kejelasan, pasti menimbulkan kebingungan dan proses yang saling bertumbukan satu dengan yang lain. Digital workplace dituntut untuk kemudian mengkoordinasi segalanya dengan baik agar produktivitas dapat bertambah dan alokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya bisa menjadi lebih optimal. Selanjutnya yaitu berguna. Tempat kerja digital dituntut untuk memberikan experience baru pada karyawan agar memudahkan mereka dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu, konsep ini juga harus menyediakan sarana yang memadai sehingga mereka bisa menunjukkan performa maksimal. Dan yang terakhir, aspek terakhir dari digital workplace menurut Elkom yaitu produktif. Produktivitas setiap karyawan adalah pusat dari konsep digital workplace karena adanya tool, platform, dan lingkungan yang mendukung. Dengan kata lain, 4 aspek ini harus ada ketika suatu perusahaan atau pelaku usaha atau pemilik bisnis ingin mengembangkan workplace atau tempat kerja di mana para mitra kerja mereka bekerja menjadi sebuah digital workplace. Harus menyeluruh, harus jelas, berguna, dan produktif. Selanjutnya, yaitu mengenai kerangka kerja digital workplace. Kerangka kerja ini dikembangkan oleh Deloitte. Yang pertama yaitu harus memiliki koneksi, kolaborasi, dan komunikasi. Tentu budaya perusahaan mempengaruhi perilaku dan cara kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Dan ini akan menentukan sukses atau gagalnya sebuah bisnis. Karena itu sangat penting, digital workplace harus memahami bagaimana preferensi karyawan dalam bekerja. Dengan begitu, perubahan rencana manajemen dan strategi digital workplace dapat disesuaikan dengan infrastruktur dan budaya perusahaan. Yang kedua, yaitu harus ada kerangka kerja dalam bentuk teknologi sebagai toolbox digital. Organisasi harus berusaha mengadopsi konsep digital workplace dengan memiliki digital toolbox yang menyediakan peralatan platform yang dibutuhkan. Hal ini untuk memastikan lancarnya industri, fungsi pekerjaan dari tiap divisi dan sumber daya manusia yang ada, strategi bisnis ke depan harus seperti apa, dan tujuan perusahaan agar lebih lancar ke depannya. Jadi, pelaku bisnis pemilik harus menyediakan toolbox digital. Kemudian yang ketiga yaitu tata kelola, kepatuhan, dan pengendalian risiko. Perubahan yang ada dalam digital workplace tentu akan meningkatkan risiko dari berbagai divisi. Sebagai contoh, ketika divisi sumber daya manusia
dengan adanya digital workplace, mereka tentu harus membuat kebijakan untuk mengukur bagaimana kinerja sumber daya manusia yang ada. Dan itu harus disediakan. Dan itu merupakan tantangan yang harus diselesaikan bagi perusahaan manapun. Yang selanjutnya yaitu mengukur nilai bisnis melalui penggerak bisnis. Nah, seperti yang dapat kita pahami bahwa digital workplace dapat mendukung karyawan perusahaan membangun komunitas yang diminati, mendorong manajemen pengetahuan, dan berkolaborasi sesuai preferensi karyawan. Agar manfaatnya dapat dirasakan, tempat kerja digital harus mengatasi segala tantangan perusahaan yang ada saat ini untuk mendapatkan nilai bisnis yang sebenarnya. Nah, dalam materi digital workplace ini juga, tentu akan ada banyak perubahan yang dialami tiap individu di dalam perusahaan. Mulai dari divisi sumber daya manusia atau finance, bahkan marketing, pasti mengalami perubahan. Perubahan dari tiap divisi akan membentuk suatu pola dan menjadi ekosistem digital, mulai dari pemilik usaha, mulai dari para komisaris, direktur, manajer, bahkan tidak hanya di internal perusahaan, tapi juga sampai ke target market pasar dari perusahaan tersebut. Dan itu merupakan ekosistem digital. Nah, seperti apa ekosistem digital itu dapat kita lihat dari video yang akan kita tampilkan setelah ini. Mari kita lihat bersama. Many companies view workforce strategy through a narrow lens, focusing only on full-time employees and their career paths and contributions. The workforce is so much more than that, with contract and gig workers, AI and robots, service providers, and even crowdsourced contributors. And they're not just in the workplace, they can be anywhere in the world. We need a new structure for managing the transformed world of work. Not a corporate hierarchy, but a workforce ecosystem that can encompass everything that creates value for the organization. Human and digital, internal and external, full-time and free agents. One that unleashes the potential of the workforce by re-architecting work to focus on projects and outcomes, not job titles. Accessing talent through opportunity marketplaces, curating experiences that help all workers learn and grow, and developing a shared culture that engages everyone, no matter where they sit on an org chart. A workforce ecosystem approach recognizes that even if members of the system are working independently, they're all working on behalf of the same organization. All of their work is interconnected, and the organization will win or lose based on the work and what they achieve together. Ya, baik. Semoga video tadi dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami mengenai ekosistem digital dalam transformasi digital workplace. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui sebenarnya sejak kapan perubahan ini dimulai. Jadi di tahun 90-an sebenarnya perubahan ini sudah dimulai. Mulai dari bagaimana perusahaan menghubungkan para mitra kerjanya melalui jaringan, kemudian di tahun 2000 bagaimana tiap-tiap perusahaan saling berkolaborasi melalui internet sehingga terhubung secara global. Dan semakin ke sini perubahan itu akan semakin cepat. Jika dulu hanya menggunakan jaringan di dalam suatu gedung, kemudian meningkat menjadi antar gedung, kemudian secara global. Sekarang ini teknologi berkembang sesuai dengan kenyamanan penggunanya. Jadi perusahaan ketika ingin mengubahnya menjadi digital workplace harus melihat seberapa nyaman mitra kerjanya, seberapa nyaman target marketnya menggunakan perkembangan teknologi. Ketika target market nyaman menggunakan smartphone misal, dalam menciptakan digital workplace, perusahaan harus mulai terjun ke ranah smartphone untuk menyesuaikan kenyamanan pelanggannya dan agar bagian marketing tetap mampu menghubungkan pelanggan dengan perusahaan. Itu perlu dipertimbangkan karena berbicara digital workplace tentu kita berbicara mengenai ekosistem secara keseluruhan yang saling terkait. Jadi tidak bisa semena-mena kita hanya mampu update sampai ke sini, padahal target market butuh sampai ke aplikasi di smartphone misal. Jadi untuk menciptakan digital workplace kita harus memaksa perusahaan untuk kemudian mampu upgrade ke aplikasi di smartphone. Itu sebagai contoh sederhananya. Dan perubahan ini ke depan akan semakin besar. Jadi mampu atau tidaknya perusahaan berkembang tergantung dari sebagai
sebesar apa mereka mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, berapa besar mereka mampu menyesuaikan diri dengan kenyamanan mitra kerja, kenyamanan target market. Itu merupakan sesuatu yang penting. Kemudian yang keempat, ini menjadi sesuatu yang menarik, karena seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa digital workplace akan menyinggung berbagai pihak atau mengubah suatu sistem di tiap-tiap divisi di perusahaan. Cara kerja sumber daya manusia dalam perusahaan berubah, cara berkomunikasi dalam perusahaan berubah, kemudian cara memasarkan suatu produk dari perusahaan berubah, cara mendevelop suatu produk dari perusahaan berubah, segalanya berubah. Dan siapa yang paling bertanggung jawab dalam transformasi digital workplace? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan nyatanya tiap-tiap divisi dalam perusahaan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk mensukseskan transformasi menuju digital workplace. Sebagai contoh, CMO atau Chief Marketing Officer itu punya tanggung jawab untuk fokus memperhatikan seberapa mudah perusahaan tetap terhubung dengan konsumen atau target market melalui perubahan digital tersebut. Atau CFO, mereka harus pintar-pintar mengelola keuangan dan anggaran mengenai apa saja yang dibutuhkan di tiap-tiap divisi lain untuk bisa mensinkronisasi gerakan menuju digital workplace. Tentu bagi technical officer, bagi bagian sumber daya manusia, marketing punya kebutuhan sendiri-sendiri, dan finance perlu untuk kemudian mengatur atau mengalokasikan dana sesuai prioritas yang paling penting. Dan yang paling didorong untuk kemudian memiliki tanggung jawab paling besar dalam transformasi digital workplace merupakan CEO atau Chief Information Officer, karena dia harus mengkolaborasikan setiap divisi tadi, membangun jalur komunikasi yang benar, kemudian harus mampu mengurutkan prioritas mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Itu merupakan tanggung jawab paling besar, dan dia tentu harus sering membangun hubungan dengan para koordinator tiap divisi, dan khususnya CEO di perusahaan tersebut. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting dan menarik, karena dari tadi itu sudah definisi, tadi sudah kapan dimulai, dan sekarang masuk ke bagaimana sih kemudian kita merubah usaha kita yang konvensional, yang tradisional menjadi suatu tempat kerja yang digital, yang lebih efisien. Itu menjadi sesuatu yang menarik dan perlu kita pelajari, karena tentunya disediakan banyak tantangan. Dan untuk mempermudah proses memahami bagaimana tahapan kita menuju ke transformasi digital workplace, mari kita simak bersama video berikut ini. How many times do you use your phone for work every day? The first step is all about mobility. It needs to be designed into every user-facing system and application, not just added as an afterthought. There has to be top-down commitment to mobility as a strategic IT initiative. When's the last time you read a user manual? Enterprises must deploy simple and intuitive technology. Steve Jobs, for example, famously refused to release user manuals with Apple products like the iPhone and the iPad. So what makes something simple and intuitive? Well, it takes advantage of what users already know. It makes the act of learning something new completely natural in a way that's invisible, and it supports the way users normally work versus making them change their work styles. When's the last time you mailed a check to pay a utility bill? A PMG survey found that 98% of employees say automating business processes is vital to driving business benefits today. Automation saves time, money, and boosts employee productivity by reducing non-essential tasks. Do you know what tools your employees are really using? In order to get work done, 44% of business departments are already deploying their own automation solutions without IT's knowledge. Better to ask for forgiveness than ask for permission, right? Look to this group for insights and ideas on what the best tools for your business are. How efficiently are you running your IT services? The digital workplace requires lean servicing. In other words, it's imperative to get rid of delays, duplication, unnecessary movement, unclear communications, and errors. Are you properly equipped to keep up with the speed of innovation? Enterprises must be able to shift and move at any speed. However, to reach a more mature digital workplace,
You should strive for a hybrid IT approach that is people-centric and mobile-friendly. High-speed IT also allows software and services to be scalable and flexible. Nah, baik, seperti tadi yang sudah disampaikan dalam video, ada 6 tahapan bagi kita agar kita mampu mengubah usaha kita yang dulunya konvensional menjadi usaha dengan tema digital workplace. Dari tiap tahap tentunya memiliki problem masing-masing, dan kita sebagai pengelola atau kemudian pemilik usaha perlu mempertimbangkan permasalahan yang ada di tiap tahap. Kita perlu kemudian mencari solusi paling tepat, dan mudahnya lagi di era sekarang banyak muncul lembaga yang memberikan konsultasi bagi pemilik usaha atau manajer atau CEO untuk mempermudah mereka mentransformasi bisnis mereka dari yang dulunya konvensional menjadi usaha yang digital, seperti itu. Nah, semoga artikel dan video ini dapat membantu teman-teman semua. Dan mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.